Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih lanjut terkait dengan pembahasan LMS, Learning Management System, di mana Learning Management System ini adalah penjembatan antara guru dan murid yang secara daring atau secara online. Oke, kita lanjut di tutorial keempat ini. eh, kita sudah eh, mengupload terkait dengan semua kebutuhan untuk pembelajaran, tinggal bagaimana siswa nanti bisa mengakses dan mempelajari dan mengerjakan soal-soal yang di sharing kan. Nah, untuk tutorial 4 kali ini kita seolah-olah menjadi siswa. Jadi kita nanti akan berada di tampilan siswa. Oke, sebelumnya langsung kita masuk ke loginnya siswa ya. Oke, kita coba siswa kelas 7A. Terus kemudian kita masukkan sandi siswa ya. Oke, terus kemudian kita login. Nah, tampilan untuk siswa itu lengkap ya. Jadi semua mata pelajaran yang apa namanya ada di kelas 7 itu semua terfasilitasi. Di sini ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada IPA, ada IPS, matematika, PAI, PJOK, PPKN, prakarya dan seni budaya. Nah, di sini untuk siswa ya, jadi menyesuaikan jadwal pelajarannya ya, yang secara online nanti apa namanya akan dipandu oleh guru mata pelajarannya ya. Biasanya nanti kita tatap mukanya dengan aplikasi Zoom, terus kemudian diintegrasikan dengan LMS ini ya. Oke, langsung saja karena kemarin kita pelajarannya adalah informatika, jadi kita cek di sini ya, informatika. Nah, kita klik saja informatika. Nah, di sini ternyata eh, menu-menu beda pastinya dengan menu guru ya. Di sini lebih simpel untuk menu apa namanya pengaturan di siswa. Ada mulai pelajaran, informasi pelajaran, daftar istilah, forum dan project. Nah, eh, untuk pelajarannya ya, untuk pelajarannya kita bisa klik ya, kita bisa klik untuk kemarin itu adalah materi mengenal Microsoft Word ya, terkait dengan Microsoft Word. Nah, di sini siswa bisa langsung membaca ya, belajar melalui tampilan PDF di sini, ataupun kalau kalau mau atau berhemat terkait dengan kuota itu bisa di-download terlebih dahulu. Jadi materinya apabila materinya banyak ya berlembar-lembar gitu, terus kemudian suruh baca, otomatis kalau kita mau berhemat terkait dengan kuota internet maka kita download aja. Kita download di sini, kita klik download. Nah, misalkan ya udah ini Microsoft Word 1 PDF, kita save. Oke. Nah, oke. Jadi sudah tersimpan ya, tersimpan di sini di dokumen. Nah, di sini ya. Ini yang tadi barusan kita download. Jadi tampilan PDF-nya bisa kita sama ya, ya sama sehingga kita bisa belajar secara offline juga ya untuk menghemat kuota ya. Oke, lanjut. Terus kemudian setelah kita baca materinya, maka siswa melihat ya di menu sebelah kanan ini yaitu ada mengenal menu Microsoft Word. Kalau bab satunya adalah pengenalannya ya antar muka ya, terus kemudian di sini mengenal menu Microsoft Word. Oke. Nah, di sini eh, apa namanya? Materinya berupa video. Jadi
tinggal siswa nanti klik videonya, oke seperti ini ya. Jadi eh, tidak bosan ya siswa untuk belajar di LMS ya, yang apa namanya kesannya hanya suruh baca saja, suruh apa namanya untuk melihat tampilan materi berupa teks ya. Nah, di sini tampilannya media ya. Oke, nah di sini. Oke, di sini dia bisa belajar melihat video, apalagi videonya dari gurunya sendiri ya. Itu lebih bagus lagi. Nah, gitu ya. Oke, terus kemudian kalau sudah semuanya ya, sudah semuanya sudah ini ya. Nah, di situ kita kembali ke informatika ya. Nah, di situ ada menu proyek ya, menu proyek. Nah, sebelum ke menu proyek, di sini ada beberapa informasi ya untuk siswa. Yang pertama proyek, di sini kita bisa lihat proyek pertama ada worksheet 1 dan ada worksheet 2 ya di sini. Ya nanti nanti bisa kita klik di proyek ini ataupun di sini di proyek sini. Jadi menunya bisa ya sama. Ini ngelinknya juga nanti sama dengan yang ada di sini. Terus kemudian file-file tadi ya di sini ini bisa di-download ya apabila memang dibutuhkan sama siswa ya. Di sini ada worksheet Microsoft Word PDF ya. Terus kemudian ada gambar-gambar ya yang mungkin perlu untuk di-download oleh siswa. Oke, kita lanjut aja langsung ke proyeknya. Setelah kita pelajari materinya, maka kita mengerjakan proyeknya atau penugasannya. Nah, di sini ada dua penugasan. Oke, kita klik yang pertama ya. Nah, yang pertama ini adalah instruksinya. Kerjakan worksheet 1, menu Microsoft Word, kemudian silahkan jawab, bisa diupload melalui LMS berupa file berupa Word ya. Word ini bisa berupa doc atau docx. Kalau doc ini 2007 ke bawah, kalau docx ini adalah 2007 ke atas ya. Ini hanya apa namanya? Ekstensinya saja ya. Terus kemudian bisa berupa gambar yaitu dengan ekstensi JPG atau PNG ya. Nanti di eh, upload melalui LMS ini di sini ya. Nah, worksheet 1 ya karena filenya ada di luar tadi, maka kita harus mendownloadnya. Oke. Kita download dulu di sini worksheet Microsoft Word 1 ya, kita download. Oke, kita download ya. Kita download ini tadi sudah kita download tapi nggak apa-apa, kita apa namanya download lagi. Oke, kita download sudah. Sudah. Oke, ke dokumen ya tadi ya. Oke, jadi ada dua ya isi sini ya. Worksheet Microsoft Word 1 PDF. Ya, di sini ya. Oke, nah kita bisa klik ini worksheetnya. Nah, ini disuruh apa namanya? Ngerjakan mungkin ya di sini ya. Suruh mengerjakan, membuat ini itu. Misalkan saja eh, apa namanya? Jawabannya kita ketik dari Microsoft Word ya, Microsoft Word. Misalkan jawabannya nomor satu, menu adalah menu di MS Word. Word adalah adalah bagian menu di MS adalah bagian ya yang bisa digunakan untuk misalkan jawabannya seperti ini, mengedit data berupa teks. Nah, misalkan seperti ini. Nomor dua jawabannya eh, ada berapa menu, misalkan gitu ada menu home, ada insert
gitu ya. Insert ada page layout ya. Misalkan ini adalah jawabannya ya. Ini adalah jawabannya. Terus kemudian kita save ya. Kita save di sini, save as ya. Kita kasih apa namanya? Nama, apa namanya? Tugas kita. Oh iya, sebelumnya biar lebih aman lagi di sini jangan lupa ya, jangan lupa kasih ya, kasih nama. Oke, nama tadi kita pakai Adinda, Adinda kelas what? Kelas oke 7A. Oke, kelas 7A. Ya, Adinda 7A. Ini jawabannya, terus kemudian kita bisa save ya, save. Terus kemudian namanya adalah gini, worksheet sheet 1. Oke, kita pilih Microsoft Word, worksheet Microsoft 1, namanya Adinda 7A. Nah, seperti ini. Ya, biar memudahkan saja ya, biar memudahkan. Oke, kalau sudah kita simpan, maka jawaban kita ini langsung bisa kita upload ya. Kita upload. Jadi di proyek di worksheet 1 ini ya, kita upload ya. Kita upload jawaban kita yang tadi di dokumen ya. Oke, Microsoft Word mana ya? Oke, ini ya worksheet Microsoft Word Adinda 7A. Oke, kita open. Oke, terus kemudian kita kirim proyek. Nah, setelah dikirim, maka nanti akan muncul pemberitahuan informasi berkas setelah diunggah ya, diunggah. Anda telah mengunggah berkas worksheet ini atas nama ini ya. Nah, ya. Kalau mau apa namanya di apa reload, re-upload lagi, ya ini harusnya dihapus dulu biar tidak rancu nanti, tidak double-double ya. Terus kemudian diupload lagi. Komentar boleh kita tulis misalkan kepada guru mata pelajarannya, Pak Willy, saya sudah mengumpulkan tugas. Nah, misalkan seperti ini, mengumpulkan tugas. Misalkan seperti ini ya. Kita klik tombol kirim. Oke, Adinda komentarnya ini Pak Willy saya sudah mengumpulkan tugas ya. Gitu ya. Oke, ini untuk worksheet pertama sudah kita apa namanya kerjakan. Nah, oke. Terus ternyata kan kita tadi melihat bahwa di sini proyeknya ada dua ya untuk bab satu ini ada dua worksheet dua yaitu tetap di bab menu Microsoft Word ya. Di sini ada dua ya. Nah, yang pertama nanti statusnya ya sudah terkirim, berarti ini artinya kita siswa sudah menjawab penugasan pertama yaitu worksheet 1 ya, sehingga tercentang di sini. Yang dua masih belum, ya masih ada waktu ya di sini karena waktunya 30 hari ya 1 bulan ya. Nah, akan tetapi eh, ini hanya untuk jaga-jaga saja apabila apa namanya worksheet ini tidak bisa dikerjakan secara real time ya, tidak bisa dikerjakan pada hari itu juga ya. Misalkan saja ada yang sakit ya kan, ada yang izin dan segala macamnya ya. Oke. Terus kemudian kita kerjakan juga worksheet yang kedua. Ya, worksheet yang kedua seperti ini. Nah, worksheet 2 silakan kerjakan worksheet 2 menu Microsoft Word dengan mengisi kolom kosong sesuai pada gambar. Ya, di sini ya. Silakan kumpulan worksheet melalui upload file berupa gambar. Boleh berupa gambar, boleh berupa file. Ya, oke. Nah, di sini karena berhubung apa namanya filenya gambar, maka kita harus mendownloadnya. Ya, mendownloadnya filenya di mana? Ada di depan sini ya. Oke, di sini ya.
Menu bar, menu Word. Yang mana ya ini ya? Namanya apa ya? Oke, kita download aja semuanya. Oke. Nah, ini ya. Oke, ini kita download, kita download, download. Oke, kita download, terus kemudian kita copy. Ya kita kerjakan ya, kita kerjakan bisa menggunakan Microsoft Word tadi ya. Oke, misalkan saja saya contohkan di sini, Ctrl V. Nah, seperti ini. Kita atur dulu terkait dengan ini. Kita tengahkan dulu. Format picture-nya, position-nya adalah web text. Oke, seperti ini kita tengahin. Oke. Nah, di sini nanti kita bisa apa namanya? Mengisi ya worksheet ini ya. Caranya adalah dengan seperti ini. Nanti apa namanya, guru pembinanya pasti akan memberitahukan, membimbing terkait dengan cara pengisian worksheet ya. Kalau seperti ini ya, nah, dipersilakan menggunakan Microsoft Word dulu ya. Gambarnya di download, terus kemudian di insert di Microsoft Word, terus kemudian seperti ini juga boleh ya. Oke, misalkan saja itu namanya, yang pertama adalah quick quick menu ya, di sini quick menu. Oke, quick menu. Oke, taruh di sini quick menu. Oke, terus kemudian kita bisa paste di sini ya, title title atau judul ya, judul. Terus kemudian juga kita bisa isi di sini. Kita copy paste aja dulu semuanya biar untuk ini memudahkan pengerjaan kita. Oke, oke, ini, oke, seperti ini. Oke, ini adalah contoh kasus apa namanya, worksheet berupa gambar ya. Jadi nanti dikirimnya bisa melalui file Word ini juga boleh, ataupun nanti berupa gambar ya. Kalau yang berupa Word seperti tadi, yaitu tinggal ngupload file Word-nya ya. Nah, ini kalau kita coba nanti menggunakan gambar jadinya seperti apa. Oke. Oke, kita tulis saja di sini adalah eh, tombol office button. Ini adalah office button atau tombol office. Terus kemudian di sini adalah layar kerja, atau worksheet ya, worksheet WS gitu. Layar kerja gini aja lah. Layar kerja. Terus kemudian ini adalah bahasa Indonesia ya. Oke, ini adalah menu cepat ya, menu cepat. Menu cepat di sini adalah tombol office, office. Oke, kita panjangkan dikit. Oke. Terus kemudian ini adalah indikator kursor, indikator kursor. Oke, kita panjangin dikit. Set, set. Oke. Terus kemudian untuk ini adalah garis, ruler ya, penggaris ya. Penggaris, ruler. Terus kemudian di sini adalah status menu ya. Status menu, status bar ya. Ini status bar. Terus kemudian ini adalah namanya ribbon atau submenu ya, daripada tampilan Microsoft Word ya. Ada menu, ada submenu. Biasanya submenu ini disebut dengan ribbon
Oke, terus kemudian ini ada vertikal garis eh, apa namanya, scroll ya, scroll tegak ya, atau scroll vertikal. Terus kemudian scroll, ada scroll tegak, ada scroll datar, mendatar, mendatar kiri kanan ya. Kalau tegak vertikal berarti atas bawah ya. Terus kemudian di sini ada zoom atau pembesar, pembesar, besar, worksheet ya, layar kerja pembesar LK gitu aja. Terus kemudian di sini ada yang namanya eh, sistray ya, sistray, namanya sistray ya, informasi terkait dengan eh, Microsoft Word-nya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kalian boleh menggunakan aplikasi apa namanya, eh, capture ya. Kalau bawaan dari Microsoft Word, bawaan dari Windows itu ada yang namanya snipping tool ya, seperti ini. Snipping tool ya. Cari aja. Jadi kita ulangi lagi, kita cari di sini ya, di search-nya Windows snipping tool. Nah, snipping tool nanti akan ada seperti ini, snipping tool. Kemudian kita new ya. Terus kemudian baru kita capture. Oke, seperti ini. Nah, terus kemudian kita save ya. Menunya kita save. Ini adalah worksheet, worksheet, worksheet 2 ya. Nama kita, nama siswa Adinda 7A. Ah, gini. Oke, kita simpan. Nah, kalau kalian kebingungan terkait dengan snipping tool atau tidak ada snipping tool, kalian boleh menggunakan Paint ya. Catatannya adalah di sini nanti kalian gunakan print screen ya, print screen. Klik tombol print screen yang ada di keyboard, terus kemudian kalian menuju ke aplikasi Paint. Di sini aplikasi Paint ya, terus kemudian tinggal paste saja. Nah, di sini tinggal diukur-ukur saja seperti ini ya. Intinya sama ya, intinya sama. Oke ya, misalkan kita langsung save ya boleh, kita save as, kasih JPEG boleh, PNG juga boleh sebetulnya ya, boleh juga ya, boleh juga ya, seperti itu. Terus kemudian, atau kalau menggunakan media handphone dan di media handphonenya ataupun di Androidnya sudah ada Office-nya, itu bisa langsung seperti ini ya, atau dari hasil capturean itu langsung bisa ditulis ya, seperti ini ya. Terus kemudian tinggal di screenshot ya, setelah di screenshot tinggal di upload saja. Nah, kalau sudah kita kerjakan seperti ini sebagai siswa, kita kembali ke LMS ya, ke project. Terus kemudian kita klik ini worksheet-nya. Nah, di sini kita pilih gambar ya. Kita pilih gambar tadi ya, worksheet yang ini ya. Oke, yang kelihatan lah ya, yang lebih kelihatan. Kita kirimkan ya, seperti ini ya, dan perlu diingat berkasnya jangan lebihi dari 16 mega ya. Sebisa mungkin lebih kecil ya. Kecil, paling kecil itu lebih bagus karena lebih ringan, uploadnya juga lebih cepat ya. Kemudian kita klik tombol kirim proyek. Nah, seperti ini. Oke. Nah, berkas telah diunggah, Anda telah mengunggah berkas ini ya, seperti yang tadi. Kalau kita tadi worksheet kita kerjakan di Microsoft Word, kalau ini berupa gambar ya, seperti itu. Jadi nanti di tampilan guru akan terlihat ya, bisa di cross check.
Oke. Nah, selanjutnya setelah kita mengerjakan proyek, mempelajari materi, di sini ada yang namanya ulangan harian, ya. Ada ulangan harian. Jadi kita klik saja ulangan hariannya, ya. Nah, di situ ada informasi untuk ulangan harian, ya. Jangan lupa berdoa, kerjakan dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Durasi tesnya tidak terbatas, ya, karena mengingat mungkin di beberapa wilayah koneksi internetnya tidak stabil, ya. Jumlah pertanyaan ada 4. Pertanyaan ditampilkan semuanya sekaligus, ya, yang lebih mudah, ya. Anda dapat mengikuti tes satu kali lagi, artinya setelah kita tes yang pertama ini, apabila ada remedi bisa dikerjakan lagi. Oke, kita lanjutkan ke tes saja. Kita lanjut ke tes. Nah, di sini kita sudah mendapatkan soal, ya, yang sudah dibuat oleh guru, ya. Kita tinggal apa namanya, jawab saja pertanyaannya, ya. Dan di sini ada 4 soal. Oke, kita coba saja, kita pilih, ya, dari keyboard. Kita pilih yang benar. Apa nih? Tab yang digunakan untuk mengatur tampilan halaman dokumen. Ya, oke. Terus kemudian ini kita lihat gambarnya, yang mana yang benar. Silakan bisa dipilih, ya, sesuai dengan apa namanya, jawaban soal tersebut. Terus kemudian di sini juga ada pertanyaan, ya, soal yang sifatnya menganalisa, ya, dari video, dan ini bisa dicek, ya. Nah, oke, intinya adalah bahwa dari video itu kita harus mengetahui dan menjawab sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaannya adalah sebutkan yang dimaksud dengan menubar, ya, seperti itu. Misalkan saja, contohnya saja. Oke, contohnya jawabannya seperti ini, ya. Dan ini bisa kita cek langsung satu persatu dari atas ke bawah, pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan terlewati, ya, kemungkinan kita terlewati, sehingga lebih mudah kita apa ini ya, meng-cross checknya, ya, cross checknya, cek satu persatu dari pertanyaan-pertanyaan. Kalau dirasa sudah apa namanya, lengkap pertanyaan apa jawaban kita semua, maka silakan diklik kirim tes, ya. Di sini klik kirim tes. Oke, kirim tes. Nah, seperti ini, ya. Tes dimulai ini, kemudian dapat informasi bahwa skor tesnya adalah 100, ya, nilainya 100, dan keterangannya adalah lulus. Analisa tesnya seperti ini, ya. Berita hari ini, pertanyaan pertama itu, ya, pertanyaannya adalah seperti itu. Jawabannya adalah jawaban benar. Nah, seperti itu. Sehingga nilainya 100, ya. Nah, kalau sudah, ya, sebagai siswa nanti kalau sudah semuanya, karena kita sudah paham terkait dengan bab 1 Microsoft Word, terus kemudian sub apa namanya, sub materinya juga kita sudah tahu menu-menunya, maka di pembelajarannya itu bisa kita centang, ya, ini, ya, tetapkan unit sudah diselesaikan. Nah, artinya nanti kita mendapatkan feedback dari guru bahwa kita sudah menyelesaikan apa namanya, materi ini, ya, seperti itu. Jadi ini diklik karena kita sudah paham, ya. Ini diklik, ya, berarti kita sudah apa namanya, selesai dan menguasai materi untuk ini, ya. Begitu juga dengan submaterinya. Apabila kita sudah paham terkait dengan ini, ya, nanti di sini kemajuan pembelajaran kita akan terdeteksi, ya, bahwa oh ternyata kita sudah bisa menyelesaikan sampai 66%, berarti kurang berapa gitu, ya, kurang berapa persen. Jadi di sini karena kita sudah paham terkait dengan menu-menu Microsoft Word, maka kita klik juga untuk diselesaikan. Nah, kalau sudah selesai semua, ya, artinya di sini kita mendapatkan informasi bahwa selamat, Anda telah menyelesaikan pelajaran di bab pertama, ya. Kita bisa mengikuti pelajaran berikutnya
ya kita bisa melihat apa namanya materi-materi selanjutnya yang diberikan kepada kita. Di sini untuk bab pertama ya kemajuannya adalah langsung 100% ya seperti itu. Jadi nanti ada di sini di pelajaran ya pelajaran. Nah, di bahasa Inggris ini Adinda sudah menyelesaikan, kita sebagai Adinda siswa itu sudah menyelesaikan bahasa Inggris ya. Berikut juga informatika tentang oh ternyata untuk pelajaran informatika sudah selesai ya, sudah selesai dikerjakan semuanya. Ya, oke. Sekarang kita kembali lagi ke guru ya terkait dengan tugas. Ya, tugasnya kita mendapatkan nilai berapa karena tadi kan nilainya masih kosong ya seperti itu ya kita beralih ke guru di sini saya contohkan guru informatika karena yang dikerjakan adalah informatika. Nah di sini kita klik ya karena kita sebagai guru sekarang posisinya di proyek di sini itu sudah ada informasi bahwa siswa yang namanya Adinda ini kelas 7A sudah menyelesaikan worksheet. Ada dua worksheet yang dikirim, ya kita bisa klik di sini. Ya, di sini. Nah, ada Adinda 7A. Ya, nama berkasnya ini worksheet ini diunggahnya kita juga akan tahu, ya kapan-kapannya dia ngerjakan. Komentarnya ini, Pak Willy saya sudah mengumpulkan tugas. Ya, kita tinggal kasih skornya. Kalau sudah kita apa namanya koreksi. Nah, sebagai guru nanti kita karena worksheetnya itu berupa file, maka kita download terlebih dahulu, ya. Kita download ini di dokumen, oke kita save. Nah, setelah itu kita sebagai guru apa namanya melihat jawabannya ya. Nah, di sini ada sudah. Nah, ini yang tadi ya. Ini tadi adalah jawabannya, namanya Dinda 7A. Nomor satu jawabannya ini. Oke, oh betul. Nomor dua, oh iya betul. Maka ya, maka di apa namanya di LMS-nya silakan kita beri skor ya, misalkan skornya 100. Nah, terus kemudian tindakannya adalah kita simpan. Nah, kalau sudah tersimpan ya, maka nanti informasi yang disampaikan kepada siswa nanti siswa dapat melihat worksheetnya mendapatkan nilai berapa. Oke. Terus kemudian ada proyek yang kedua. Oke. Proyek kedua. Oke. Nah, di sini ada namanya ini, ya ini adalah yang pertama ya, yang pertama tadi ya. Belum ya. Mohon maaf. Yang kedua berarti ini ya worksheet kedua. Oke. Ini Adinda juga worksheetnya ini berupa gambar ya, karena tadi dia si Adinda tadi mengupload jawabannya berupa gambar ya. Komentarnya tadi tidak ditulis ya, sehingga kita tinggal klik lihat saja, kita download. Oh, ternyata Adinda sudah mengerjakan. Oke, oke, jawabannya benar semua. Nah, misalkan jawabannya benar semua, maka ditulis 100 ya. Atau bisa jadilah misalkan salah satu kita kasih nilai 98, tindakannya adalah kita simpan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di guru nanti untuk hasil apa namanya proyeknya itu bisa dilihat di sini. Oke, siapa-siapa saja yang sudah mengerjakan dan siapa-siapa saja yang belum mengerjakan ya. Jadi di proyek sini nanti akan ketahuan ya dari sebentar saya ceknya dulu di laporan. Oke, di laporan ternyata untuk informatika di bab 1 ini ternyata yang sudah selesai atas nama Adinda di sini ya. Ya, skor tesnya juga sudah ada, skor proyeknya juga ini ada dua ya, karena yang tadi nilainya 100 dan 98 maka rata-ratanya 99 ya. Untuk bab informatikanya selesai ya. Untuk tesnya sendiri ulangan harian 1 yaitu penampilan Word
ya, atas nama Adinda tadi skornya dapat 100 ya. Untuk proyek ada dua tadi ya. Yang ini adalah worksheet pertama ya, menu Microsoft Word, yaitu atas nama Adinda juga dapatkan nilai 100 ya. Terus kemudian untuk worksheet kedua ya, ini bisa kita apa namanya gini kan. Nah, untuk worksheet kedua ya, ini worksheet pertama ya. Ini oke, ini oke. Untuk worksheet kedua atas nama Adinda juga mendapatkan nilai 98 ya. Ini biar tidak terlalu apa namanya pusing kita ngeliat kelas 7 semuanya, ya bisa kita ketik 7A misalkan ya. Kita mau lihat nilai dari kelas 7A saja. Nah, supaya tidak panjang-panjang seperti ini ya. Nah, kelas 7A. Oke, ya, seperti itu. Oke, itu nilai laporannya. Nanti bisa diekspor melalui LMS ini dengan ekstensi Excel. Formatnya format Excel ataupun format PDF ya. Jadi guru bisa langsung apa namanya merekap nilai hasilnya ya, seperti itu. Oke, terus kemudian karena kursusnya sudah selesai ya, maka guru dipersilakan untuk membuat konten baru ya, bab 2 ya, berarti nanti buat unit di bab 2. Misalkan untuk guru buat unit, nama unitnya adalah bab 2 ya. Bab 2 yaitu Microsoft Microsoft Excel. Excel ya, seperti ini. Nah, di sini kita tidak perlu melihat induk lagi karena bab 2 ini merupakan induk ya. Jadi biarkan saja. Terus kemudian eh, seperti apa namanya? Tutorial sebelumnya yang di pertama, yaitu apabila nanti materinya berupa PDF, silakan disisipkan file PDF-nya ya. Kalau berupa video ya nanti apa namanya disisipkan apa namanya script embed-nya ya, seperti itu. Misalkan di sini saya kasih contoh yang mudah saja dulu, bab 2 misalkan seperti ini ya. Kita simpan perubahan. Nah, otomatis akan nambah di sini bab 2 ya, dari bab 1 Microsoft Word, ada subbab, ada ulangan harian, ada penugasan. Terus kemudian di sini juga nanti mungkin ada sama ya, bab 2 Microsoft Excel, ada subbabnya, ada ulangan harian, ampun, ada proyek. Ya, seperti itu. Nah, dari sini untuk guru sudah selesai ya, tinggal kita nanti di siswa, karena kita tadi pakai loginnya Adinda. Siswa kita bisa melihat nilai ya, siswa bisa melihat nilai yang diberikan gurunya seperti itu. Oke, contohnya seperti ini, sehingga di informatika dia akan bisa melihat ya nilainya dia. Nah, secara otomatis karena dia sudah menyelesaikan mata pelajaran di bab 1, maka dianggap pelajaran itu sudah selesai ya. Oke. Terus kemudian ini ke proyek ya, ke proyek. Nah, di sini dia akan bisa melihat nilainya. Oh, nilai worksheet pertama saya dapat nilai 100 ya. Worksheet 2 saya mendapatkan nilai 98. Nah, seperti itu sehingga siswa itu nanti juga bisa merekap nilainya sendiri ya, seperti itu. Oke, dari sini insya Allah sangat mudah sekali ya. Bagi siswa juga sangat mudah sekali, sangat interaktif sekali ya. Di mana nanti apabila ada apa namanya pertanyaan-pertanyaan bisa di apa namanya bisa difasilitasi dengan fasilitas apa namanya forum ya, forum ataupun nanti membuat catatan atau notes kepada apa namanya guru mata pelajarannya. Oke. Oke, itu saja penjelasan untuk tutorial kali ini.
Semoga learning management system ini bisa bermanfaat, bisa digunakan dengan secara baik. Sekiranya itu saja kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.